Sosok Kompol Arsy menjadi sorotan setelah dokumen putusan Mahkamah Agung mengungkap riwayat pidana yang pernah menjeratnya. Meski sempat divonis 4 tahun penjara dalam perkara pemerkosaan dan menjalani eksekusi hukuman pada 2022, Kompol Arsy kini tercatat kembali aktif sebagai perwira menengah di Polda Jambi. Kompol Arsy menjabat sebagai Pamen Rorena Polda Jambi. Karena hal ini, Kompol Arsy disorot karena kasus pemerkosaan yang pernah menjeratnya. Dalam putusan MA nomor 93 PK PID 2010, Arsy dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang perempuan yang berada dalam kondisi tidak berdaya. Atas perbuatannya, Arsy divonis 4 tahun penjara pada 14 April 2008. Namun, putusan tersebut baru dieksekusi pada Januari 2022 oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Eksekusi dilakukan oleh tim Jaksa Eksekutor Kejari Banjarmasin bersama tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang dipimpin Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman. Arsy dijemput dari Polda Jambi untuk menjalani hukuman. Peristiwa kelam ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, yakni pada bulan November tahun 2005 di kawasan Jakarta Selatan. Yang lebih miris, korban dari tindakan keji Arsy ini diketahui merupakan istri dari rekan kerjanya sendiri, saat Arsy masih berdinas di Polda Kalimantan Selatan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, terungkap fakta bahwa Arsy secara sengaja melakukan serangkaian tindakan yang membuat korban kehilangan daya dan kemampuannya untuk melawan. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan persetubuhan tersebut terjadi di saat korban sama sekali tidak mampu memberikan persetujuan karena berada dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya. Atas dasar tindakan pidana yang sangat serius tersebut, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Arsy pada tanggal 14 April 2008 silam. Namun, ada sebuah kejanggalan besar dalam proses eksekusi hukuman ini. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak lama tersebut, entah mengapa, baru dieksekusi belasan tahun kemudian, tepatnya pada bulan Januari tahun 2022. Eksekusi yang tertunda lama itu akhirnya dilakukan oleh tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Banjarmasin bersama tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Arsy dijemput langsung dari Polda Jambi untuk dibawa dan menjalani masa hukumannya di dalam jeruji besi. Logika publik tentu mengira bahwa seorang anggota kepolisian, terlebih seorang perwira yang telah mencoreng nama baik institusi dengan melakukan tindak pidana seberat pemerkosaan, akan langsung dipecat. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Setelah selesai menjalani masa hukumannya di penjara, Kompol Arsy melenggang bebas dan kembali aktif sebagai anggota Polri. Status aktifnya perwira ini tercantum jelas dalam surat telegram Kapolda Jambi nomor Kep 78-3/2026. Yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2026 kemarin mengenai pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Jambi. Melalui surat telegram tersebut, Kompol Arsy bahkan mendapatkan mutasi jabatan, dari yang sebelumnya merupakan Pamen Yanma Polda Jambi, kini resmi diangkat menjadi perwira menengah Rorena Polda Jambi. Saat dikonfirmasi mengenai status dan masa lalu kelam bawahannya, pihak Polda Jambi tampaknya belum memberikan jawaban yang memuaskan. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan bahwa Kompol Arsy saat ini memang berdinas di Rorena Polda Jambi. Namun, terkait riwayat kasus pemerkosaan yang menjerat perwira tersebut, Erlan mengaku masih harus melakukan konfirmasi dan mencari tahu lebih lanjut ke bidang Propam Polda Jambi. Kembalinya seorang mantan narapidana kasus kekerasan seksual ke dalam struktur aktif kepolisian tentu meninggalkan pertanyaan besar di benak masyarakat. Bagaimana komitmen Polri dalam melindungi perempuan dan menegakkan hukum, jika di dalam tubuhnya sendiri, seorang perwira pelaku pemerkosaan masih diberikan ruang, jabatan, dan seragam kehormatan? Kasus ini menjadi ujian berat bagi reformasi kultural internal Polri yang selama ini digaungkan.